pendapat saya senior, kalau pilih jeneng itu akan lebih kekal, sifatnya lebih abadi begitu. Dan ketika jeneng sudah dapat, jeneng akan nah gitu. Tapi kalau tidak pilih jeneng dulu, sifatnya kan sementara, ya. Ya udah saat itu dapat jeneng gitu. Tapi untuk mendapatkan jeneng-jeneng berikutnya kan butuh effort lagi yang lebih besar ya. Berbeda kalau sudah dapat jeneng, ya. Saya di 2016 itu alhamdulillah atas izin Allah bisa juara satu guru prestasi tingkat nasional itu. Bukan nominalnya yang waktu itu dapat 30 juta, lumayan besar lah waktu itu. 30 juta dapat satu laptop. Tapi sebenarnya bukan 30 jutanya itu. Tapi ketika jeneng saya sudah masuk di kementerian, maka saya sering digunakan, ditunjuk sebagai tim perumus kebijakan, kemudian sebagai narasumber yang bisa keliling Indonesia, betul-betul keliling Indonesia, hampir semua provinsi saya pernah berkunjung ke sana. Nah, itu kan rezeki jenang yang mengikuti jenang Bapak Ibu ya. Nah, itu yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu. Sehingga bersyukurlah Bapak Ibu, dan jenang itu tidak perlu diujuk-ujuk Bapak Ibu. Itulah aku sagep, itulah aku kerja keras. Itu insya Allah akan di-capture oleh pimpinan. Jadi pimpinan itu tahu kok ini sing sagep, ini sing foto beling, ini sing foto malas kesal, itu pimpinan tahu. Dan saya yakin panjenengan bisa berubah gitu ya. Jadi yang kesan-kesan itu bisa selalu ada waktu untuk berubah gitu Bapak Ibu. Dan ketika panjenengan jenengnya sudah bagus, saya yakin insya Allah kesejahteraan akan mengikuti ya. Kesejahteraan tidak harus berupa uang gitu, tapi kesehatan itu kan jauh lebih utama ya. Terus Mas, dan memang saat ini Bapak Ibu di Kota Semarang ya, Dinas Pendidikan untuk mencari orang-orang yang berintegritas itu memang penuh dengan tantangan ya. Saya di GTK itu banyak sekali masalah yang sampai ke meja saya. Kalau guru sudah terlibat dengan pinjol, baik itu istrinya maupun suaminya di keluarga itu, pasti akan berdampak kepada rumah tangga, akan berdampak di pekerjaan, ya, sampai ujung-ujungnya bisa bercerai. Karena beberapa masuk ke kami kasus-kasus perceraian karena judi online, karena pinjaman online, ya. Kemudian ada guru yang kemudian mengesampingkan mengajarnya, ngajari malah jadi tugas sampingan. Habis ini fakta ya. Habis ngajar Bapak Ibu, langsung ganti jaket, bukan itu nggak boleh Bapak Ibu. Tapi saya Gojek sampai malam, jam 11 jam 12, sampai rumah ngantuk berat ya Bapak Ibu. Tidur hanya sebentar. Tenaga sisa itu digunakan untuk mengajar Bapak Ibu. Kira-kira bisa optimal bukan? Ya, optimal. Kalau itu setiap hari, maka yang diperoleh siswa itu justru tenaga sisa. Ya, ada ibu-ibu ini guru, karena dia punya catering, dia dapat pesanan dan sering kali dapat pesanan, maka dia lembur masaknya dari mulai jam 11 sampai jam 3 kadang. Tidur itu hanya katanya 2 jam. Begitu ngajar di kelas, ngantuk Bapak. Kalau hanya ngantuk, lihat sendiri tidak apa-apa, ngantuk sampai ngorok Bapak. Tenang, sampai ngorok. Karena semuanya tahu dan menyampaikan ke orang tuanya sampai ke saya. Nah ini di Hajah Istriati nggak ada Bapak ya. Kalau punya integritas, Allah nggak mungkin ada guru yang ngantuk di dalam kelas. Kalau ngantuk sesekali wajar, manusiawi gitu Bapak ya. Kalau bisa ngantuk ya terus berdiri jalan-jalan gitu Bapak. Jangan sampai terlihat oleh anak didik bahwa kita di kelas sampai tertidur Bapak Ibu, apalagi sampai pulas ya. Nah, ini sangat-sangat ya menurut saya kurang berintegritas ya. Oke, terus Bapak Ibu, ini ada artikel yang sangat bagus Bapak Ibu. Jadi dari diagram batang ini ternyata kesuksesan anak itu 30% ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Kesuksesan anak 30% kan juga cukup besar loh Bapak Ibu ya. Kemudian sekolah itu hanya 7% Bapak Ibu. Sekolah hanya 7%. Rumah
hampir sama 7%. Teman itu jawab 7%. Memang yang paling besar adalah karakter anak, 49%. Tapi siapa yang bisa membentuk karakter anak? Utamanya adalah Bapak Ibu guru. Dari mana? Dari keteladanan Bapak Ibu. Satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Sehingga kalau Bapak Ibu hadir di kelas tepat waktu, begitu bel masuk, itu sudah keteladanan tepat waktu. Bapak Ibu itu lebih baik daripada berbicara tentang tepat waktu tapi dengan nasihat. Itu lebih baik dengan keteladanan hadir di kelas tepat waktu. Karena anak niteni Bapak Ibu, ketika ada guru yang mesti kok telat, kalau kelas itu mesti telat 10 menit, mesti itu. Kayak gitu Cik. Mulai gorengan sih, apa kocoknya sih gawe gorengan melu makan gitu ya. Cik dandan kocok sih bedaan, kayak gaduh gitu ya, kicungan gitu ya. Nanti sih ke kamar mandi, padahal ya jadi orang kebelet kamar mandi, tapi tetap kudu kamar mandi sih gitu ya. Jadi ada ritual-ritual yang harus dilakukan oleh guru sehingga masuk kelasnya mesti telat. Anak niteni Bapak Ibu, kalau Pak itu, Bu itu mesti telat, nggak bisa on time. Tapi anak juga niteni, kalau Pak itu, Bu itu mesti on time, mesti datangnya pas gitu. Nah, kita tunjukkan karakter itu dari kita. Jadi sebetulnya Pak Ibu, kalau saya gabungkan teacher dan student karakteristik ini, bisa jadi guru itu lebih dari 30% pengaruhnya ya. Karena jadi teladan Pak Ibu. Maka karena panjenengan jadi ujung tombak keberhasilan anak, kegiatan-kegiatan semacam ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, membekali kita bersama agar panjenengan benar-benar optimal dalam membekali anak terkait dengan karakter maupun kompetensi ya. Terus ini saya sampaikan tantangan kita Bapak Ibu sebelum nanti ke pembelajaran mendalam ya, saya jelaskan latar belakangnya dulu. Jadi 82% itu anak-anak di Indonesia usia 15 tahun itu kemampuan mereka di bawah standar. Bukan 82% di atas, tapi yang di bawah standar itu 82%. Sedangkan kemampuan yang bahasa Indonesianya berapa itu Mas? 75% ya, yang di bawah standar. Ya. Ini fakta, Pak. Maka kalau kita tidak mulai dari sekarang prosesnya yang baik, Bapak Ibu tidak mendampingi dengan cara-cara yang baik, proses pembelajaran yang memang betul-betul dibutuhkan oleh anak, bisa jadi angka ini bisa bertambah. Ini 75%, besok bisa jadi 80% kan begitu. Kita ingin berharap angka ini berkurang Bapak Ibu. Sehingga nanti ada kebijakan TKA ya, tes kemampuan akademik ya Bapak Ibu. Insya Allah di bulan Maret 2026 anak-anak SD SMP ya, SD kelas 6 dan SMP kelas 6 akan diberikan asesmen tingkat nasional, walaupun sifatnya tidak wajib Bapak Ibu, itu personal, dapat dimanfaatkan untuk jenjang berikutnya melalui jalur prestasi gitu ya. Itu ada TKA, ya, seperti UN lah, tapi tidak menentukan kelulusan. Kalau kita lihat sebarannya Bapak Ibu, memang kebanyakan di luar Jawa. Jadi kalau kemampuan matematika bahasa Indonesia atau literasi numerasi itu memang di Jawa Tengah lebih unggul lah ya. Walaupun tidak linear dengan kebahagiaan ternyata Bapak Ibu ya. Tidak linear dengan kebahagiaan. Terus program prioritas Kemendikbud Bapak Ibu ada beberapa. Terus Mas, ini Bapak Ibu yang nanti akan saya sampaikan adalah yang deep learning yang paling nomor 3 setelah ada wajib belajar 13 tahun ya, ada peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan guru. Kesehatan guru, Ibu Bapak yang sudah divaksin menjauh 7 jari, saya perlu divaksin saya coba. Yang sudah divaksin saya pengen tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9 ya yang sudah divaksin. Berarti sardingnya insya Allah lebih dari 3 juta kalau Ibu yang bulan ya, setelah divaksin ya. Berarti yang lain belum divaksin. Alhamdulillah kemarin ya. Masih alhamdulillah kok ada tambahan 500 kan, kemarin dapatnya kan 2 juta ya. Sudah 2 juta kan ke bulan.
triwulan pertama sudah mendapat 2 juta kali 3 ya, potong mesti ada potong pajak ya. Karena kebijakan e-passing terakhir 2019. Kalau ada oknum yang mengatasnamakan siapapun bisa mengurus ke e-passing, itu hoax Bapak Ibu. Karena saya sudah berkali-kali konsultasi ke kementerian bahwa e-passing moratorium sementara ya, sementara 2019 terakhir. Nah ini sementara ini kebijakannya yang mungkin awalnya dananya untuk e-passing dipukul rata, semua yang guru swasta yang mendapatkan sedik ditambah 500.000 jadi 2 juta. Ya, alhamdulillah ini kabar gembira dan Kemendikbud kemarin berjanji akan ada percepatan PPG. Ada yang belum PPG, Bapak Ibu? Sudah semua, alhamdulillah ya. Ada yang belum? Percepatan di 2025 dan 2026 ya, lebih mudah dan waktunya lebih singkat, hanya sekitar 45 hari dan daring. Kelulusannya juga dibuat lebih mudah ya, karena percepatan Bapak Ibu, karena Pak Presiden sudah kadung ngendiko 2 juta setiap guru ya, kementeriannya yang bingung caranya dia gitu ya. Kemarin Pak Direktur itu cerita ke kami itu bingung, tapi akhirnya ketemu formula yang tidak melanggar gitu biar juga aman untuk semua dengan mempercepat PPG, begitu PPG lulus dapat sertifikat maka bisa diberikan tunjangan 2 juta per bulan. Maka menurut kepala sekolah bisa mengawal guru-guru yang belum bisa PPG terkait administrasi dan kendala bisa konsultasikan ke dinas pendidikan biar bisa dibantu ya, bisa ada percepatan. Kemudian tadi yang ini pembelajaran dalam TKA sudah saya sampaikan, coding kecerdasan artifisial. Jadi mulai minggu depan Bapak Ibu, saya besok Rabu sampai Jumat ada koordinasi terkait coding KA dan pembelajaran berjalan. Kota Semarang ada 4 LPD, Ibu, lembaga penyelenggara diklat. Ada Unbahas, ada UNES, Unimus, dan Kodetido namanya. Ada 4 LPD yang akan melatih guru-guru SD dan SMP terkait coding dan KA. Soal nanti istilah itu juga akan dapat ya. Dapat nggak Mas? Apa? Dapat ya, dapat juga ya. Artinya ini program kementerian, tapi temanya partisipasi semesta. Kalau maksudnya partisipasi semesta berarti anggarannya bagi roto. Jadi anggarannya dari sekolah masing-masing, jadi bukan dari kementerian. Karena kementerian Brokot tidak punya anggaran. Maka pemerintah memberikan bos, sebagian dari bosnya disuruh digunakan untuk membayar kepesertaan guru mengikuti 2 diklat PM dan coding ya, dan KA. Nanti TKA masih tahun depan, tapi persiapannya tahun ini loh Bapak Ibu. Jadi yang kelas 6 naik kelas ini, karena bisa jadi nanti walaupun kemarin secara ini tidak akan dilakukan peningkatan ya, tapi kan kemudian sekolah bisa meningkat sendiri kan dengan sekolah yang lain. Kalau kemarin untuk litnomnya ikut juga ya kelas 6 SD. Hasilnya gimana Pak? Bagus. Ya karena saya belum jadi tim penyusun juga itu yang di litnom. Oke terus. Menteri Pendidikan kita menyampaikan bahwa ini terkait karakter Bapak Ibu, ini kutipan yang mungkin bisa Bapak Ibu cermati bersama, bahwa penanaman pendidikan karakter tidak harus melalui berbagai macam teori, tetapi membangun karakter dengan membangun pembiasaan, yang dengan pembiasaan itu akan terbangun kebiasaan. Dari kebiasaan terbentuk kepribadian, dan kepribadian terbangun peradaban. Itu ya, 7 kebiasaan Indonesia hebat itu nyuruh bisa diimplementasikan di satuan pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk di Majlis Sriati ya. Terus ya ini 7 kebiasaan hebat saya tidak bahas ini ya.
Di paling susah katanya itu tidur cepat ya. Anak-anak itu kalau tidur kan susah ya. Game itu banternya kalau jam-jam malam katanya. Ya, ada guru kami yang kecanduan game. Gamenya di jam 1 sampai jam 4. Begitu datang ngajar, wajahnya ngantuk, ya matanya merah, ya ngajar ya nggak maksimal. Ya. Ada yang kecanduan game ini? Ada ya, tak sempat nyekel ya. Terus ini terus ya. Ini nanti hal-hal yang perlu dilakukan, kebiasaan-kebiasaan mulai dari ada senam ya, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, kemudian ada berdoa. Ini saya yakin kalau di sekolah berbasis Islam ini sudah dilakukan ya. Tinggal senamnya, senam karena orang fisik ya, perlu dilakukan. Tidak harus setiap hari, mungkin ditetapkan seminggu 3 kali gitu ya, atau 2 kali ada aktivitas ini. Oke, terus ini kalau yang sedikit saya jelaskan. Jadi banyak sekali sekolah yang bertanya begini, coding dan KA itu kalau kami nggak punya Satpas, apakah harus tetap melakukan? Ya. Jadi jawaban dari kementerian tergantung kesiapan sekolah masing-masing. Ya, kalau memang sumber dayanya belum ada, fasilitasnya belum ada, bisa memakai yang ketiga, Ibu, sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dipersilakan bagi anak yang mampu. Tapi kalau SD Sri Ati mampu, bisa mapel pilihan. Jadi masuk di mapel tersendiri gitu loh, Pak. Tapi pilihan. Atau terintegrasi dengan mapel yang ada. Di Sri Ati ada informatika, ada ya, bisa masuk di situ, Pak. Jadi tidak harus berdiri sendiri mapel coding begitu, tergantung kemampuan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan di tahun ajaran baru. Kalau di ekstrakurikuler sebagian besar kalau sekolah-sekolah yang bagus seperti Sri Ati sudah ada ya, Pak, ya, anak-anak yang punya kemampuan, yang punya karena kan untuk anggaran cukup besar juga ya untuk ini. Terus ya ini kalau TKA sudah saya jelaskan bahwa nanti kebijakannya di kelas-kelas atas akhir ya, 6, 9, 12 berbeda dengan AN. AN tetap ada Pak. Tapi AN hanya sampling untuk TKA semua anak, setiap siswa. Terus oke, ini nanti saya jelaskan nanti ya. Ya, Bapak Ibu, program peningkatan kompetensi guru saya sudah sampaikan 3 tadi Bapak Ibu ya, adalah coding dan penyiapan bakal calon kepala sekolah. Kita nanti akan membahas yang nomor 1, pembelajaran mendalam. Karena ini yang sering kali disampaikan oleh Pak Menteri dalam berbagai wawancara yang ada di media sosial. Itu kan ada apa yang beliau sampaikan full ya, ada 3 full kan itu ya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, terus ya ini peluang tantangannya mirip dengan tadi bahwa kalau kita melihat media massa itu kan apakah itu dampak dari pendidikan zaman kita ya, yang pejabat sekarang gitu ya. Ada pejabat yang korupsi sampai triliunan rupiah ya, hampir 1.000 triliun ya. Itu salah satunya adalah dampak dari pendidikan. Bisa jadi karena pendidikannya tidak mendalam, tidak terintegrasi dengan mapel lain ya, tidak ada spiritual di situ, sehingga anak-anak kita hanya pintar secara IQ saja, tapi spiritualnya tidak bagus ya, sehingga banyak ketimpangan ya. Kemudian Bapak Ibu, kita kalau melihat hasil PISA mirip tadi lah ya, jadi kemampuan membaca, matematika, sains itu rendah dibandingkan dengan negara lain. Oke, terus ya terus Mas, ini tantangan sama ya, makanya Bapak Menteri kita merancang, karena beliau S3-nya lulusan Australia ya. Jadi saya 2 kali ke sana, memang melihat pembelajaran benar sudah dilakukan banget di sana. Jadi ketika saya belajar dengan beberapa dosen di sana, ada istilah STW, Ibu.
STW, setengah tua. STW. STW itu S-nya see, T-nya think, W-nya wonder, ya. Jadi setiap kali dosen saya atau guru saya di sana memberikan materi, saya selalu disajikan data untuk mengeksplor, untuk melihat, untuk memahami. Ini yang mendalam itu. Langkah pertama di mendalam itu kan memahami dulu, ya. Kemudian setelah saya memahami, saya harus berpikir mengimplementasikan bagaimana apa yang saya pahami itu diimplementasikan dengan bisa jadi integrasi dengan materi yang lain, ya, hubungkan dengan teknologi, gitu ya, hubungan dengan masalah-masalah yang up to date, gitu. Itu think-nya. Kemudian wonder itu bukan roti wonder itu ya, tapi wonder apa yang akan saya pelajari kembali. Itu masuk di refleksi sebetulnya di pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu ada 3 hal, ya. Mulai dari berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, ya. Ini kalau dikupas satu-satu itu yang full itu loh. Bagaimana membuat anak itu sadar bahwa saya itu belajar itu motivasi internal, bukan karena takut sama guru, bukan karena disuruh oleh orang tua, bukan karena nanti diancam tidak dapat nilai. Berkesadaran bahwa saya belajar memang tertarik dengan ilmu tertentu. Nah, itulah yang dibutuhkan keahlian guru, bagaimana di awal pembelajaran selalu membuat kejutan-kejutan, episode-episode yang anak tertata kalau itu. Contoh, guru kelas 4 dulu di Melbourne saya, pas saya kunjungan, guru itu hadir di kelas, selain membawa koper tadi, dia membawa akuarium Bapak Ibu. Akuarium, dia tetek begini, akuariumnya bentuk kayak tabung gitu. Di dalam akuarium ada 1 ekor ikan kecil. Guru itu cerita ke anak-anak, hari ini ibu ketika berangkat dari rumah ke sekolah, ibu menemukan ada 1 ekor di sungai. Kalau di sana sungai di sana benar-benar jernih Bapak Ibu dan tidak boleh dipancing. Jadi benar-benar kalau ada orang yang sengaja mancing denda. Karena teman saya itu saking senangnya ada ikan banyak itu beli pancingan mancing di situ. Ketahuan denda. Ibu melihat ada 1 ekor ikan yang terpisah dari induknya, sehingga ibu ambil, ibu masukkan ke dalam akuarium. Ya, saya tidak tahu itu benar atau tidak ya, bisa jadi kayak saya, tapi kan tidak menyampaikan ke anak untuk anak biar tertarik dulu. Tugas kita adalah memastikan bahwa 1 ekor ikan ini nyaman di habitat yang baru, di ekosistem yang baru, di akuarium. Maka proyek kita di hari ini adalah bagaimana kita tahu bahwa ikan ini kira-kira stres nggak? Dengan pertanyaan pancingan Pak Ibu. Ya stres itu karena bisa dengan hidupnya. Coba bayangkan kalau kamu ditinggal ibunya seminggu saja, apa yang kamu rasakan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak Ibu. Kemudian kira-kira apa yang dibutuhkan ikan ini selama nanti kalau sudah siap kita kembalikan ke sungai. Oh dia butuh makanan. Oh butuh minuman, kan di air, cara minumnya gimana? Ada gitu terus. Kalau dia pup, terus bersihkannya gimana? Itu mobil itu terus ini kan, termasuk butuh oksigen. Caranya gimana buat ada yang punya pengalaman, dia punya akuarium di rumah, ada alat biar sirkulasi oksigen gitu ya. Akhirnya anak didik di kelas itu semuanya tertarik, mereka punya kesadaran. Saya harus belajar ini nih karena ini bagus ini menarik ini. Saya di suatu saat bisa ketika ada masalah saya jalan-jalan di sungai, saya bisa mengambil dan bisa melihara seperti ibu guru karena di sana peduli dengan hewan itu sangat dimunculkan di sana. Ketika kesadarannya sudah bagus Bapak Ibu, maka tadi manfaat kebermaknaannya muncul Bapak Ibu, kebermaknaannya muncul. Bahwa saya belajar ini punya makna bahwa saya nanti suatu saat akan jadi dokter hewan misalnya. Dia menghubungkan dengan cita-citanya dia.
Menggembirakan itu, next mas, saya akan jelaskan ini menggembirakan. Menggembirakan itu tidak harus, tidak ada di sini ya, nanti sisa berikutnya nanti. Itu dulu, ini aja dulu. Ya, ini slide. Ya ini mas. Menggembirakan itu tidak selalu harus gurunya lucu loh di kelas. Ya, anak-anak bisa tertawa, enggak. Tapi menggembirakan di sini, ketika ibu bapak memberikan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi, itu kategori menggembirakan. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir kelas dengan perencanaan yang baik dan memberikan tantangan-tantangan kepada anak. Ya. Nanti selalu di sintaknya kalau di pembelajaran mendalam itu mulai dari memahami, kemudian melakukan implementasi, kemudian melakukan refleksi. Ya. Bahasa Trik akan terhubung dengan secara emosional sehingga memberikan mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Ini konsep dari bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menggembirakan anak. Ya. Terus kalau ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga ini saya ini sama di pembelajaran dalam maupun yang lain juga sama Pak Ibu. Sehingga Pak Menteri menginstruksikan ataupun di beberapa kali memberi sambutan menyarankan guru-guru sebelum pembelajaran harus ada olahraga, senam itu ya Pak Ibu ya. Harus ada doa, kan kaitannya dengan ini Bapak Ibu, ada olah hati, olah rasa, olahraga. Oke, terus tujuan utama dari pembelajaran dalam adalah 8 dimensi profil lulusan. Dulu sempat ada profil pelajar Pancasila Bapak ya. Ada berapa dimensi? Mungkin urung apa saya harus ganti meneh Bapak Ibu. Ada 8 sekarang Bapak Ibu ya. Mulai dari apa? Takwa ya, keluargaan, kreativitas, kritis, kolaborasi, ya, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Jadi tujuannya harus ini Bapak Ibu. Apakah setiap pembelajaran harus itu muncul semua? Tidak. Diajar-ajar. Di pembelajaran pertama munculkan apa, kedua apa, selalu konsentrasi di situ, fokus ke sana. Sehingga di draft kurikulum ya, Pak Menteri tidak pernah mengatakan ganti kurikulum Bapak Ibu. Pembelajaran dalam adalah sebuah pendekatan, bukan kurikulum baru. Ya. Kemarin saya sempat ngintip draft kurikulum, ya apa ya namanya ya, penyempurnaan dari kurikulum merdeka ya. Sudah ada draftnya. Memang P5 tidak muncul, kata-kata P5 tidak muncul, tetapi masih muncul project based learning. PJBL masih muncul di setiap 1 minggu ya, itu masih ada 1 jam. Jadi misalnya pembelajaran matematika seminggu 4 jam, 1 jam harus dialokasikan ke project based learning. Sehingga kalau Bapak Ibu punya buku ajar, buku pendamping tentang P5, itu masih bisa digunakan untuk referensi project based learning. Karena P5 sebenarnya arahnya ke project based learning, lebih pada bagaimana mengintegrasikan dengan berbagai mapel ya, kemudian isu masalah kontekstual yang ada di sekolah diangkat kemudian diselesaikan bersama, tapi dengan menggunakan keilmuan yang sudah dipelajari anak. Kemudian kerangka pembelajarannya Bapak Ibu bisa dicermati, itu ada nanti praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar dan memanfaatkan digital. Jadi guru yang membelajarkan sebuah materi dengan bantuan digital dan yang tidak, mestinya lebih baik yang bantuan digital. Mestinya, kalau pemanfaatannya benar, caranya benar. Karena digital pasti akan lebih efektif dan efisien. Contoh Bapak Ibu, nanti ada guru yang mengajarkan tentang
anatomi tubuh ataupun proses pencernaan gitu ya dalam tubuh. Kalau dengan buku, dengan membaca, anak bingung bayangkan. Tapi begitu ada media, ada teknologi, apalagi ada namanya augmented reality, virtual reality, anak menggunakan alat seakan-akan dia masuk dalam tubuhnya orang. Dia bisa melihat aliran darah dari jantung, seluruh tubuh tidak masuk lagi ke jantung, dipompa. Itu benar-benar cepat loh Ibu. Ibaratnya guru nggak usah jelaskan, anak lihat itu sudah paham. Jadi teknologi itu sangat penting loh Ibu ya. Apalagi untuk sekolah-sekolah yang sarana-prasarana sudah ada, anak didiknya tidak ada kendala, ini sangat membantu. Kemitraan pembelajaran Ibu. Jadi buatlah proyek-proyek di mana guru-guru saling berkolaborasi. Saya dulu punya best practice Bapak Ibu project based learning yang akhirnya saya paparkan di Jakarta dulu ya 2016. Ya Bapak Judi merasa ini karya yang bagus. Sangat sederhana project saya Pak. Saya beri judul Jamu Sehat. Meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kompetensi anak dalam belajar matematika sosial. Jamu sehat itu akronim, jamu itu jajanan murid. Jadi saya melihat masalah jajanan di kantin sekolah saya itu banyak warna, banyak unsur lalat dan sebagainya. Akhirnya saya membuat proyek, ayo kita membuat jajanan yang sehat gitu. Mulai dari kolaborasi dengan kelurahan, dengan puskesmas, dengan guru IPA, guru bahasa Indonesia untuk wawancara, guru TIK untuk membuat flyer, untuk membuat poster, ajakan ayo kalau bisa bawa bekal dari rumah dan sebagainya. Itu ternyata yang dibutuhkan oleh inovasi yang seperti itu, sehingga penting sekali adanya kemitraan pembelajaran. Oke, terus Mas. Sehari menjadi guru. Pendekatan deep learning dalam pembelajaran IPA kelas 7 pada bab sistem organisasi kehidupan. Ini ada video yang tadi saya ceritakan. Kita akan mencoba mencermati video pembelajaran seorang guru IPA. Ya. Dia menyampaikan bahwa ini sudah menggunakan prinsip pembelajaran mendalam dalam pembelajaran yang dia lakukan. Ya, nanti kita cermati bersama. Sehari menjadi guru. Pendekatan deep learning dalam pembelajaran IPA kelas 7 pada bab sistem organisasi kehidupan, topik sistem organ. Kegiatan dimulai dengan pembagian kelompok di mana setiap kelompok secara acak memilih topik sistem organ manusia yang akan mereka bahas. Selanjutnya siswa mulai mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem organ yang mereka pilih. Tidak hanya itu, mereka juga berkolaborasi dalam membuat poster sebagai media visual yang dapat membantu menjelaskan materi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Kalian buat sistem apa? Sistem ekskresi manusia. Iya, sistem ekskresi. Tahu nggak sistem ekskresi itu apa? Sistem ekskresi adalah proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Yang mana ginjal? Coba. Oh itu ya. Ya di situ ada apa lagi? Yang kedua paru-paru. Mana paru-paru? Ya paru-paru. Selanjutnya siswa membagi tugas dalam kelompok untuk memainkan peran sebagai guru dalam sesi sehari menjadi guru. Pada tahap inti pembelajaran, setiap kelompok secara bergiliran memaparkan ilmu yang telah mereka pelajari di hadapan seluruh siswa di kelas. Proses ini tidak hanya melatih pemahaman mereka terhadap materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum serta kemampuan berpikir kritis. Kami dari kelompok dua akan menjelaskan tentang sistem ekspresi manusia. Ada yang tahu apa itu ekspresi manusia? Ekspresi manusia adalah proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh
Setelah pemaparan, sesi interaksi berlangsung di mana siswa saling bertanya mengenai paparan yang disampaikan serta membahas konsep yang masih kurang dipahami. Khusus harus fungsi sebagai tempat utama dalam fungsi oli-oli dan izin dari panitia dan mendukung pembangunan agama, PIB dan keagamaan. Tepuk tangan dulu. Dari Aris apa? Fungsi dari Aris tempat penyimpanan sementara proses sebelum dikeluarkan ke jaminan. Menghindari diskusi agama dan Dalam hal ini, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi. Sesekali saya meluruskan konsep yang kurang tepat dari pernyataan setiap kelompok agar pemahaman siswa tetap berada pada jalur yang benar. Fungsi dari ginjal tadi dia dibacakan sama Zulfa, ada 3. Ada penyaringan yang namanya filtrasi, ada penyerapan yang namanya reabsorpsi, dan ada penambahan zat-zat baru lagi yang namanya augmentasi. Itu salah satu fungsi ginjal. Pernah dengar orang cuci darah tiap minggu nggak? Itu salah satu penyakit akibat ginjalnya sudah rusak. Jadi fungsi ginjal itu sangat berat bagi tubuh kita. Jadi salah satu penyebab utama sakit ginjal dan di sekolah kita sudah diterapkan nih, itu kalian disuruh bawa apa? Botol air minum kan dari rumah. Air saset-sasetan itu mengandung pewarna sintetis. Kalau setiap hari kalian minum, nggak tahu nih dari SD kalian minum 10 tahun ke depan bisa jadi ginjal kalian rusak, nanti cuci darah lah kalian. Makanya sekolah kita menerangkan kalian lebih baik minum air putih, air teh atau air kelapa, jangan air sasetan terus. Itu salah satu penyebab gagal ginjal. Ya, tepuk tangan ya. Sebagai penutup pembelajaran, diakhiri dengan penilaian interaktif menggunakan aplikasi Quizzes. Siswa sangat antusias dalam mengikuti penilaian ini karena mereka dapat mengerjakan soal secara berkelompok dengan cara yang lebih menyenangkan dan kompetitif. Dengan metode pembelajaran yang telah diterapkan, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem organ, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, serta keberanian dalam menyampaikan pendapat. Kegiatan sehari menjadi guru menjadi pengalaman berharga bagi siswa dalam mengeksplorasi pembelajaran secara aktif dan menyenangkan. Sehari Bapak Ibu mencermati video tadi, ini salah satu inspirasi Bapak Ibu ya, ini bukan yang terbaik tentang pembelajaran mendalam di pelajaran IPA Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari sana Bapak Ibu? Ada yang berpendapat? Kurang keras. Okay. Terima kasih waktunya. Dari tampilan video tadi kita bisa melihat kegiatan siswa tersebut menampilkan karakter atau profil pelajar. Kalau dulu profil pelajar Pancasila yang terkait dengan kerjasama, mereka mandiri untuk bisa menampilkan presentasinya, jadi kerjasamanya yang kompak. Jadi karakter-karakter yang dipelajar, profil pelajar Pancasila itu semuanya hampir dapat di sana Pak. Oke, ya. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Beri tepuk tangan untuk Ibu luar biasa. Ini satu lagi Pak Ibu, saya Pak. Oke, di sini Pak. Bagus Pak. Kalau saya menangkap dari pembelajaran tadi, itu anak-anak belajar untuk memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Jadi betul-betul different Pak. Oke, itu aja. tepuk tangan untuk Bapak ya. Bapak moderator ya. Jadi Bapak Ibu, 3 tahap tadi memahami, ya, mengaplikasikan dan merefleksikan ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya.
Walaupun beberapa kali video ini saya tampilkan, ada teman-teman guru yang memberikan masukan juga Bapak Ibu. Pak, sebaiknya tidak berhenti hanya sampai pada ajakan untuk mengkonsumsi air putih saja gitu ya, tapi sampai pada pembuatan flyer gitu. Flyer bagaimana dia membuat informasi-informasi di poster tentang bahayanya minum kemasan. Ya. Kemudian ada yang usul begini Bapak Ibu, mau coba dicek di kantin untuk minuman-minuman mana saja yang boleh dikonsumsi dalam sehari maksimal berapa. Kan kalau tidak mengkonsumsi sama sekali kan juga anak mungkin tidak mungkin gitu ya. Tetapi paling tidak ada batasan maksimal mengkonsumsi, misalnya saya terpaksa mengkonsumsi sasetan itu maksimal bolehnya berapa. Itu bisa dibuat kajian project Pak Ibu. Di awal tahun 2025 saya pernah ngisi di sebuah yayasan namanya Ora et Labora, yayasan nasional di Tangerang. Di sana Pak Ibu projectnya, saya tahu Bapak Ibu, mereka ada manila besar Bapak Ibu, kemudian ditempelkan berbagai macam minuman saset dan di bawahnya ada gulanya Bapak Ibu. Oh ini gulanya sekian, ternyata ada beberapa yang gulanya banyak banget. Jadi gula yang tersembunyi ya. Ternyata awal dari gagal ginjal itu kan karena konsumsi seperti itu dan anak cenderung tidak suka minum air putih ya. Kemarin ada yang menyampaikan gini, kopi bagus juga Pak, bagus yang tanpa gula katanya. Ya Bapak yang hobi kopi ya, tapi harus dibagi juga minum air putih. 1 gelas kopi itu harus minimal 3 gelas air putih, katanya seperti itu. Kesimpulan seperti itu harus ada di anak ya, melalui proses memahami eksplorasi di banyak bacaan gitu ya. Dan tadi Bapak Ibu di proses memahami langsung kopinya datang Pak. Kopi apa tadi? Proses memahaminya kalau di video ini Bapak Ibu menurut saya kurang melibatkan berbagai sumber. Jadi memang mungkin ini pas jamnya praktek mungkin ya. Jadi tidak diperlihatkan guru memberikan ini loh, mencari coba cari di informasi di internet, coba buka YouTube gitu ya, coba baca artikel ini gitu dan sebagainya. Jadi ini kurang maksimal. Tapi dari 3 tahap tadi sudah ada, termasuk merefleksikan Pak Ibu. Tadi refleksinya adalah guru bertanya apa yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini, kemudian apa yang kamu ingin pelajari lebih lanjut, itu sudah masuk di refleksi ya. Oke, terus Mas. Sehari. Oke, ini lanjut aja. Dimensi lulusan ya. Dalam ekosistem PM Bapak Ibu akan dirubah dari yang kiri ke kanan Bapak Ibu. Jadi harapannya PM itu berbasis masalah yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya, project based learning kan Bapak Ibu. Tidak perlu jauh-jauh. Bisa masalah-masalah lingkungan ya. Masalah-masalah yang berupa fisik terkait sampah gitu ya, terkait makanan tadi, terkait isu-isu kesehatan yang ada sekarang. Oh banyak ya sekarang anak-anak terkena gagal ginjal. Ada anak SMA stroke Bapak Ibu. Itu kenapa ya? Oh karena pola makan. Oh karena istirahat yang kurang. Oh karena dia tidur terlalu malam. Padahal tubuh membersihkan organ-organ vital itu justru di jam-jam malam. Ketika itu tidak istirahat maka akan terpengaruh. Itu yang perlu dibangun Pak. Jadi masalah-masalah yang ada di Bapak Ibu bisa mengembangkan, kemudian baru nanti justru pemerintah itu akan manut dengan kita Pak. Mestinya yang kita siap di garda terdepan yang merumuskan ya. Tapi tetap pemerintah ada acuan gitu ya. Kalau dilepas kan juga nanti standar mutunya tidak sama ya satu Indonesia. Jadi guru sebagai aktivator, guru kolaborator dan pengembang budaya ya. Yang pengembang budaya belajar itu maksudnya Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu guru memberikan kepercayaan dan peluang kepada anak didik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Caranya bagaimana? Caranya sering
diberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Jadi guru tidak boleh sebagai satu-satunya sumber belajar, ya. Tidak boleh modelnya pengumuman loh Ibu. Fotosintesis adalah itu kan sudah nggak boleh ya Pak ini ya. Tapi harus melakukan uji coba, harus melakukan beberapa kegiatan gitu sampai akhirnya menyimpulkan anak menyampaikan fotosintesis merupakan ini. Jadi beberapa praktek percobaan. Pak waktunya nggak cukup, Pak kalau kayak gitu. Itu tantangan kita buat. Bagaimana kita nanti memilih materi-materi esensial di beberapa CP sehingga anak bisa belajar lebih mendalam, gitu ya. Terus Mas, saya akan sajikan tadi sudah saya sampaikan di awal. Ada dua cerita, ada dua guru yang melakukan pembelajaran dengan materi yang sama, tapi skenarionya berbeda. Saya butuh sukarelawan juga untuk membacakan yang berkenan siapa. Bacakan dulu baik cerita tadi. Oh, Ibu Ari. Oh iya Pak, salah Ibu Ari. Ini Ibu Ari yang mana? Situ malu ini. Pakai ini aja suaranya lebih enak ini. Cek loh. Bu Ari, dibaca. Kalau nggak kelihatan boleh maju. Bisa dibaca. Oh bisa. Oh luar biasa. Coba Ibu cermati, nanti kita cek dengan yang kedua karena ada dua bacaan nanti ya. Bu Ari adalah guru matematika di sebuah SMP. Ia akan mengajar materi statistika pada mata pelajaran matematika. Sebelum mengajar, ia membuat RPP yang disesuaikan dengan hasil pemetaan kemampuan awal anak dan ditandatangani oleh pimpinan. Pada saat mengajar, ia memulai dengan mengucap salam, mengecek kehadiran anak dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bu Ari hanya memaparkan materi dengan bantuan slide PowerPoint beberapa menit untuk memberi penguatan materi statistika. Selanjutnya, ia meminta anak-anak untuk melakukan studi atau observasi tentang penyajian data dengan fokus pada satu, di mana anak-anak sering menemukan penyajian data berbentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, garis, dan lainnya. 2. Bagaimana cara menyajikan data? Dan 3. Apa keunggulan dari penyajian data yang ditemukan? Setelah kegiatan studi atau observasi selesai, anak-anak diberikan waktu bekerja sesuai kelompoknya dan presentasi. Kegiatan diakhiri memberi penguatan dan ada perwakilan anak diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ari. Dicermati dulu Pak Ibu, kita bandingkan dengan cerita yang kedua. Ada yang namanya Pak Edi di sini. Nah, Pak Edi. Oke, Pak Edi. Lagi tujuan enggak Pak? Hanya baca apa Pak? Coba Pak Edi coba. Bacaannya Mas, coba. Pak Edi. Oh enggak, satunya. Berarti sebelumnya mungkin. Cek. Atasnya ya. Atasnya itu. Saya itu kurang jelas. Nah, dicermati antara Bu Ari dan Pak Edi nanti ya. Coba yang Pak Edi. Kalau Pak Edi harus maju ini. Ya, biar jelas. Jelas. Boleh berdiri, boleh Pak. Dia berdiri tuh. Pak Edi adalah guru matematika di sebuah SMP. Ia akan mengajar materi statika pada mata pelajaran matematika. Sebelum mengajar, ia membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang telah ditandatangani oleh pimpinan. Pada saat mengajar, ia mulai dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran anak,
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pak Edi memaparkan materi dengan bantuan slide PowerPoint yang telah ia buat, mulai dari pengertian statistika, sejarah statistika, dan bagaimana cara menyajikan data. Anak-anak mendengarkan dengan baik. Setelah memaparkan materi, Pak Edi meminta anak untuk bertanya pada hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya, Pak Edi meminta anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja di buku yang telah diberikan pihak sekolah. Pak Edi berkeliling kelas untuk memberikan bantuan terbatas bagi anak yang mengalami kesulitan. Kegiatan diakhiri dengan mengumpulkan tugas yang diberikan dan ada perwakilan anak diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Oh gitu. Kita coba bandingkan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, saya tidak personal ya, kita sangat lebih baik mana Pak Edi dan Bu Ari, Bapak Ibu? Pak Edi. Ini Bapak Pak Edi. Dicermati Bapak Ibu. Kira-kira lebih baik yang mana? Kalau yang paling baik, mungkin kita nanti beri masukan. Pak Edi atau Bu Ari? Bu Ari. Di sini Pak Edi, di sini Bu Ari. Oh, Pak. Iya, Pak Edi Pak. Terima kasih. Ini saya perkenalan, saya bapaknya Pak Edi. Jadi bisa ada yang lebih penting, ada yang lebih baik dengan alasan, ada yang kurang baik dengan alasan. Dari paragraf yang pertama itu menunjukkan bahwa kalau Bu Ari itu pola pembelajarannya diawali dari bottom up, jadi berdasarkan analisa kemampuan awal anak. Sedangkan yang di Pak Edi tidak ada langkah-langkah itu, sehingga ini bisa dikatakan top down. Ya. Dari sistem itu pasti masing-masing punya tujuan penekanan tujuan yang berbeda-beda. Dari situlah saya katakan ada nilai plusnya, ada nilai kurangnya. Paparan selanjutnya ini menunjukkan di situ sebenarnya tidak banyak perbedaan, hanya apa ya trik yang tadi trik-trik yang berbeda saja. Justru bagi saya tadi di paragraf pertama itu yang menentukan sekali. Itu aja Pak. Terima kasih sebagai ayahnya Pak Edi. Tepuk tangan untuk ayahnya Pak Edi. Yang ibu-ibu ada pendapat satu lagi aja. Nanti kita monggo. Itu bisa ditampilkan yang Bu Ari lah, ini yang Bu Ari tadi yang Pak Edi kan saya ya. Monggo ibu diwakili Bu Ari semuanya. Oke, ibu. Terima kasih Bapak. Karena saya ibu-ibu, perutnya ke ibu-ibu Pak. Bapak, terima kasih sedikit mengkritisi tentang dua cerita yang berbeda dengan materi yang sama begitu kan. Saya melihat lebih pro ke Bu Ari karena saya merasa bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Ari sebagai guru ini mencerminkan guru yang kreatif. Karena di awal beliau sudah melaksanakan langkah untuk membuat asesmen diagnostik awal, di mana anak itu ibaratnya bukan lagi sebagai gelas kosong, tapi dari rumah, dari lingkungan dia sudah punya fisik,
Kemudian guru menyempurnakan pengetahuan anak seperti itu. Kemudian Bu Ari juga melaksanakan berbagai ini Pak, pertanyaan-pertanyaan yang memantik kreativitas anak, dan ini lebih ke kontekstual, lebih pada kesehariannya dia sehari-hari, seperti pertanyaan-pertanyaan di mana kalian menemukan grafik-grafik atau data ini, diagram garis ini, diagram ini kan. Jadi Bu Ari itu seakan-akan ingin ini loh, bahwa matematika itu sering kalian jumpai di dunia nyata, bahwa matematika itu tuh nggak cuma pelajaran kok di kelas, tapi nanti next ke depan kamu tuh akan berhadapan dengan matematika di kehidupan sehari-hari seperti itu Bapak. Makanya Bapak matur nuwun. Ya, beri plus untuk tandanya Bu Ari. Jadi asesmen diagnostik Bapak Ibu yang dilakukan ketika saya dikunjung, guru itu gini loh, dia membagikan kertas ukuran folio dibagi dua. Di situ ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian di situ ada 3 atau 4 pilihan di kolom gitu. Dia pakainya emoticon gambar sedih, datar, senyum biasa sama senyum lebar. Kemudian di tujuan belajar itu diceritakan materi apa yang akan dipelajari di hari itu. Anak dibagi dulu semua, kemudian dia dulu checklist. Saya di mana gitu ya. Jadi saya menjelaskan yang tadi guru memandang bahwa anak tidak semua gelas kosong gitu ya. Pasti ada anak yang cetak di yang senyum lebar Bapak Ibu. Dia sudah paham dengan materi yang akan diajarkan saat itu oleh guru. Tapi begitu anak mencetak di yang senyum lebar, artinya dia sudah sangat memahami. Anak harus bisa membuktikan, ditulis di situ. Misalnya dengan menjelaskan ya secara singkat ya, ataupun dengan menampilkan sebuah mind mapping ya, ringkasan dari materi yang akan dipelajari, sehingga guru dengan cepat ya, jadi pamit itu bagikan anak mengisi lagi, guru bisa langsung memilah-milah. Oh ini yang sudah paham, yang sedang ini yang sama sekali, ini butuh pendamping lah. Hal semacam itu penting Bapak Ibu. Sehingga kita tahu peta anak didik kita di kelas yang akan belajar materi yang Bapak Ibu sampaikan di hari itu, sebenarnya berapa persen yang benar-benar belum paham, belum ngerti sama sekali. Bapak Ibu tahu petanya. Nah, mau itu dikelompokkan, apakah mau dicampur ya, heterogen itu. Kalau heterogen berarti nanti sehari menjadi guru itu bisa jadi inspirasi loh ya. Anak-anak yang sudah paham itu dijadikan pionir untuk dia mendampingi teman-temannya yang belum paham. Ada tutor sebaya gitu ya, tutor sebaya. Nah, keunggulan Bu Ari yang pertama itu memang Ibu. Kemudian dari proses memahami ya anak dengan materi, Bu Ari lebih variatif Bapak Ibu ya. Jadi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan, penguatan yang mengkoneksikan dengan kehidupan sehari-hari. Kebermaknaan, manfaat dari materi kelas itu apa? Itu Bu Ari mengatakan seperti itu ya. Kemudian sudah ada juga penguatan refleksinya Bapak Ibu. Jadi refleksi itu tidak selalu harus memberikan kertas, anak suruh menuliskan apa pesan, apa yang dirasakan, tidak harus. Misalnya secara klasikal, beberapa siapa yang hari ini merasa ini bermanfaat, ini kalian suka, bagaimana yang tidak suka, mungkin ada beberapa sampel disuruh berpendapat ya. Dan lanjutkan dengan pertanyaan, apa yang akan kamu pelajari selanjutnya untuk memperdalam materi ini. Kemarin saya di Al-Azhar, ada yang bertanya, Pak, bedanya apa tuh Pak? Mendalam dengan yang dalam itu kan sama saja Pak, dengan pembelajaran biasa. Mendalamnya adalah tidak perlu muluk-muluk sampai banyak materi, tetapi coba koneksikan dengan kehidupan nyata, dengan materi-materi yang lain.
Ya, misalnya tadi yang tentang apa itu Bapak Ibu, pencernaan tadi ginjal itu ya, koneksikan dengan mungkin bagaimana cara makan sehat dengan isi piringku gitu ya, dengan konsep itu. Kemudian koneksikan dengan lingkungan hidup. Kalau makan sasetan itu kan ada sampah plastik ya, sampah plastik itu akan berdampak pada lingkungan kalau tidak dibuang di tempat sampah. Jadi mengendalikannya adalah bagaimana Bapak Ibu mampu mengaitkan hal itu dengan kehidupan sehari-hari, juga menggunakan teknologi untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi informasi tentang misalnya bahaya mengkonsumsi makanan yang bergula tinggi, ya, bahaya mengkonsumsi gorengan misalnya, karena gorengan di situ ada minyak yang cukup banyak ya. Seperti itu dilebarkan Pak Ibu, dikoneksikan dengan hal lain. Bapak Ibu bisa menggunakan lembaga kerja untuk digunakan membantu anak menemukan koneksi-koneksi itu, ya. Jadi perbedaannya itu Bapak Ibu, yang biasanya hanya berhenti pada satu kajian bidang Bapak Ibu, CP Bapak Ibu, suatu saat terbangkan sehingga nanti koneksi dengan mapel-mapel yang lain. Seperti contoh tadi yang saya jamu sehat tadi Bapak Ibu, saya koneksikan dengan mapel bahasa Indonesia. Loh, kok bisa bahasa Indonesia? Jadi ketika proses anak membuat laporan, maka mereka saya arahkan ke guru bahasa Indonesia. Ketika mereka membuat panduan wawancara ke narasumber, ke pedagang kantin, ke puskesmas, kelurahan, mereka komunikasi ke guru bahasa Indonesia. Kemudian ketika mereka ingin mencari sumber cara membuat jajanan yang sehat, mereka saya suruh tanya ke petugas kantin ataupun orang-orang yang punya catering. Nah, kayak dengan hal itu. Tugas Bapak Ibu 5 menit coba buat skenario seperti itu, sederhana saja. Harus ada memahami, kemudian ada aplikasi, ada refleksi, dan ada pemanfaatan IT-nya. Bisa Bapak Ibu? Kirimkan lewat WA nanti ke operator, biar nanti kita ditayangkan. Itu lewat WA. Atau ketik di komputer nanti kirimkan WA juga. Atau misalnya kertas bisa dicolok-colok di kertas, di foto, kirimkan ke WA. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Kita coba ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu ajar. Iya. Untuk Bapak Ibu dapat tugas dari pemateri membuat materi yang meliputi 3 fungsi, 3 tahapan tadi. Yang pertama itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Nah, ini yuk. Dikirim dengan masih jalan. Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Sesuai dengan bidang yang diampu masing-masing, membuat sebuah cerita kayak tadi. Pak Eko dan Bu Ari. Oh, baik. Merasa tersanjung dia.
Mohon maaf Bapak Ibu, mengingatkan kembali sesuai dengan panduan acara yang dibuat oleh panitia bahwa kegiatan IHT ini sampai pukul 15.00. Kemudian nanti dilanjutkan dengan SDG kalau tidak ada ya langsung berbentuk doa. Dan diakhiri insya Allah paling lambat pukul 15.15. Sesuai dengan jadwal. Kalau memang nanti kalau harus molor, mohon izin Pak Ketua, nanti bagaimana mensihatnya. Terima kasih. Iya, coba Mas komunikasikan sejatinya bisa kembali maafnya bisa di jalan beliau gua atau apa ketuanya suruh yang Ada yang selesai Bapak Ibu? Kemarin itu ada yang 2 menit selesai loh. Apa coba? Ada sih. Tanya Gemini web. Anak chat GPT web. Tapi ya bagus, hasilnya bagus. Yang penting kan kita proses itu nanti bisa dilakukan Bapak Ibu nanti ya. Tapi saya pengen coba Bapak Ibu membuat biar kita cermati bersama. Selain 2 contoh tadi, paling ada 1 lagi yang nanti kita bisa melihat apakah ini sudah termasuk pembelajaran mendalam atau belum. Kalau misalkan sudah, masih ada yang bisa dioptimalkan lagi atau tidak, yang bisa disisipkan gitu, terkait teknologinya, terkait integrasi dengan materi yang lain gitu ya, dengan konsep lain. Karena saya di Al-Azhar baru Jumat kemarin, jadi baru 3 hari 4 hari yang lalu ya. Satu saja tidak apa, yang kirim 1 tidak apa kita tayangkan. Gemini, ChatGPT itu sangat membantu ternyata. Saya beberapa diberi tugas pimpinan untuk membuat sambutan, paparan gitu ya. Itu sangat terbantu dari situ, walaupun tidak saya pakai semua ya, tapi itu untuk dasar alur pemikirannya sudah dapat lah. Sudah ada? Silakan dikirim kalau sudah. Jadi pengalaman belajarnya harus ada 3 ini Bapak Ibu ya. Mulai dari memahami,
mengaplikasi, merefleksi. Kalau di dulu saya belajar ya STW tadi, ya see, think, dan wonder. Selalu seperti itu. C-nya psikologi, kamu sepengetahuan kamu apa yang sudah kamu baca di situ, tuliskan di C gitu. Terus think-nya aplikasi, apa yang bisa kamu aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari atau di integrasikan dengan konsep lain gitu. Kemudian wonder-nya apa yang kamu akan apa yang sudah kamu peroleh, apa yang akan kamu inginkan untuk kamu belajar lebih dalam lagi. Sambil diunjuk kopinya, Mbak Ibu, tidak apa-apa. Walaupun kopi tidak baik untuk mata ya katanya. Oke, sudah ada. Jadi sampai ini Pak Sinten, Pak atau Bu? Pak Fikri, Sinten Pak Fikri. Ini operator ini. Oh, operator. Oke, dibacakan Pak. Kita coba cermati ini dulu, Pak Ibu. Nanti berhenti dulu. Pembelajaran BTQ Al-Quran. Kulino macam Pak Fikri adalah guru BTQ di sebuah SD. Dia akan mengajar materi tajwid dasar pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ. Sebelum mengajar, ia membuat RPP yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan ditandatangani oleh pimpinan. Saat mengajar, ia membuka dengan salam, mengecek kehadiran siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pak Fikri memaparkan materi hukum bacaan non-sukun dan mem-sukun menggunakan slide dan contoh ayat pendek. Ia mengajak siswa menyebutkan dan menandai bacaan tajwid pada ayat yang ditampilkan. Selanjutnya, Pak Fikri meminta siswa membaca surat pendek secara bergiliran dan menandai hukum tajwid yang ditentukan. Ia berkeliling kelas untuk memberi koreksi dan bantuan bagi siswa yang masih kesulitan membaca. Kegiatan ditutup dengan refleksi sederhana. Beberapa siswa diminta menyebutkan hukum bacaan yang mereka pahami dan kesulitan yang dialami. Pak Fikri memberikan penguatan, lalu meminta siswa memperbaiki bacaan di rumah untuk dibaca ulang pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Fikri ya. Ada yang mau berpendapat satu saja tentang skenario dari Pak Fikri? Ayo satu saja jawaban. Oke, Pak, saya Pak. Oh ya, monggo. Pak moderator. Saya melihat yang dibuat Pak Fikri ini sudah luar biasa. Oke. Urutannya sesuai dengan 3 tadi. Ya. Memahami, aplikasikan anak suruh praktek dan merefleksikan. Iya, itu sudah pas itu. Dan ada tindak lanjutnya juga di rumah tadi sudah perlu Ada penguatan ya, luar biasa. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak moderator dan Pak Fikri ya. Ibu Bapak, ada beberapa materi yang mungkin agak sulit ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya, Ibu ya. Bisa jadi ada yang seperti ini kan, kalau kehidupan sehari-harinya apa Pak? Kalau misalkan manfaat terkait dengan kehidupan sehari-hari Pak? Ngaji ya, jadi di pembiasaan mengaji atau di sholat, manfaatnya ketika bacaan tajwidnya benar, maka sholatnya sempurna gitu ya. Artinya ada hal semacam itu yang disampaikan kepada anak di awal pembelajaran ataupun di saat proses pembelajaran, bahwa ketika kalian nanti baca tajwid kalian benar, sholat kalian
akan lebih sempurna, ya. Kemudian akhlak kalian akan lebih baik karena sholat. Kalau yang sholat yang sempurna akan mencegah dari perbuatan ketidakmungkaran. Ya, itu artinya itu tambahan itu. Sehingga kebermaknaan dari materi yang ibu bapak sampaikan itu betul-betul dipahami oleh anak. Tapi sudah bagus, aku hanya waktu berapa menit sudah bisa nulis seperti itu, luar biasa. Kita beri proses lagi untuk Pak Fikri. Saya sedikit next ke materi berikutnya, ada yang mau saya tunjukkan, Ibu. Terus Mas. Setelah pengalaman belajar, saya tunjukkan terkait dengan inspirasi di perangkatnya, Pak Ibu. Jadi apa yang poin-poin apa yang Bapak Ibu tuliskan? Ini pusat itu ya, nggak bisa dilihat. Jadi saya tadi menyampaikan tujuan pembelajaran Bapak Ibu, goalnya adalah 8 dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Sehingga nanti dalam perangkat pembelajaran nanti Bapak Ibu perlu menentukan dimensi lulusan mana yang akan Bapak sasar di pertemuan pertama, di pertemuan kedua, atau di satu klik materi yang Bapak Ibu lakukan ya. Mungkin di situ kan ada komunikasi Bapak Ibu ya. Terus Mas, terus saja. Ini saya langsung ke ini aja karena waktu ya. Ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu di proses memahami itu. Contoh-contohnya seperti apa, itu bisa Bapak Ibu baca ya, ada contoh-contohnya. Oke, terus Mas, di proses ya karena pelajaran terus sedikit lagi. Oh ya ini Bapak Ibu, ini contoh pembelajaran mendalam di perangkatnya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari identifikasi peserta didik, identifikasi materi pelajaran, dan ada dimensi profil lulusan mana yang akan disasar Bapak Ibu. Itu kan ada 8 Bapak Ibu ya. Itu ada yang di checklist, ada yang enggak Bapak Ibu? Iya. Misalnya yang enggak adalah kesehatan, keluargaan, dan apa satu lagi yang terakhir. Berarti Bapak Ibu di materi itu tidak memang fokus di situ Bapak Ibu. Tapi harapannya ketika satu rangkaian paling tidak dalam satu semester Bapak Ibu harus mencakup 8 semua itu. Ya. Kalau kesehatan berarti apa ya? Pokoknya ada gerak fisik gitu ya, gerak fisik dengan anak melakukan aktivitas fisik gitu ya. Kemudian ada capaian pembelajarannya Bapak Ibu ya, capaian pembelajaran ada topik, ini kan sama kalau ini. Yang saya garis bawahi di sini ada dimensi profil lulusan yang perlu Bapak Ibu prioritaskan di setiap materi. Ya, mana yang harus dikuatkan di setiap pembelajaran. Seperti tadi Pak Fikri tadi ada anak yang disuruh memaparkan ataupun mengidentifikasi ya, itu kan berarti bisa profil komunikasi gitu ya, komunikasi anak. Atau misalkan membentuk kelompok tadi seperti Bu Ari, berarti terkait dengan kolaborasi gitu ya. Jadi itu bisa muncul dari aktivitas-aktivitas pembelajaran ya. Terus Mas, ya juga ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan digital itu sangat penting ya. Saya berani ngomong sangat penting di sini karena saya ini saat kelas di SD Istiati sangat memungkinkan. Sehingga jangan sampai sudah ada fasilitasnya tapi guru tidak menggunakan, tidak memanfaatkan. Bisa di LMS ya, kemudian bisa dengan pertemuan daring, video, perpustakaan daring, termasuk asesmen daring. Yang contoh atau inspirasi video tadi dengan apa asesmennya? Quizzes ya, pemanfaatan quizzes. Ada yang dulu teman-teman Flickr, ada yang tahu Flickr? Jadi Flickr itu guru menampilkan soal, anak menjawab dengan kode barcode. Ya, jadi ketika A barcode ini, B ini putar-putar aja, anak guru scan dengan Androidnya maka akan muncul jawaban siswa yang benar dan salah. Jadi ada unsur keseruan ya, ada untuk kompetisi bagi anak ya, atau tahun ya, itu sering digunakan mungkin ya oleh Bapak Ibu. Asesmen daring itu sangat
karena dirindukan oleh anak, Bapak Ibu. Jadi jangan monoton dengan yang luring saja, tapi tidak selalu garing terus juga, Bapak ya. Mungkin akan memakan waktu ataupun ada hal yang Bapak Ibu ingin kuatkan bagian mana, ya. Dan ya, langkah-langkah pembelajaran, contoh langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Di sini ada mulai dari awal harus berkesan dan bermakna. Sampaikan manfaat, jangan sampai terlupakan manfaat dari belajar materi ini apa. Saya kira kalau ini sudah dilakukan. Dulu kan juga seperti itu ya Pak Ibu. Tetapi terkadang ada yang terlewat Bapak Ibu. Kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Guru tanya jawab dengan siswa Bapak Ibu. Untuk menuju ke konsep, jangan guru langsung menyampaikan, tapi arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan, untuk question, ya. Itu yang butuh latihan. Guru-guru muda biasanya akan kesulitan untuk mengarahkan dengan pertanyaan pancingan. Tapi kalau guru senior saya kira sudah terbiasa ya. Saya harus tanya ini, untuk mengarahkan ini, tanya ini, sehingga anak, oh itu toh, gitu ya. Kalau sampai bisa, oh gitu loh Pak, itu Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Ya. Terus, ya bermakna dan menggembirakan Bapak Ibu. Ini, ya, bagaimana memahaminya? Apa contoh kegiatannya? Mulai dari diskusi, membaca artikel, sumber informasi dicari, gitu ya. Kemudian bisa artikel itu up, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pancingan di situ, bisa di LK ataupun Bapak Ibu menyampaikan secara interaktif ya. Kemudian buat peta konsep, coba mappingnya seperti apa tentang ekosistem dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Kemudian aplikasinya seperti apa? Oh anak berkunjung ke Sungai Ciliwung misalkan, anak wawancara dengan pedagang dan sebagainya. Ada aplikasinya Bapak Ibu. Guru dan narasumber menumbuhkan kesadaran kalau air sungai tercemar maka dampaknya ini dan seterusnya. Ya, ini diinti terus Mas. Ya, masih diinti Bapak Ibu. Inti itu berarti harus ada pemahaman, aplikasi dan refleksi Bapak Ibu. Di refleksi itu anak melakukan uji coba misalnya ya, untuk meresmikan hasil proyek. Anak mendapatkan umpan balik dari teman guru itu di kategori refleksi. Anak membuat jurnal dan seterusnya. Kemudian di penutup Bapak Ibu, guru kan seperti biasa Bapak Ibu ya, menyimpulkan bareng-bareng, kemudian mengajak anak merencanakan pelajaran berikutnya, kemudian guru memuliakan anak dengan memberikan apresiasi atas keberhasilan mengerjakan proyek. Oke, next. Saya akan tunjukkan satu video sebagai penutup Bapak Ibu. Oh ya, ini quote yang sangat bagus Bapak Ibu ya. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Dan ini video terakhir Bapak Ibu di penutup saya yang ingin saya sampaikan ada kalau nggak bisa ya sudah nanti saya ceritakan. Oke, sambil menunggu video itu Bapak Ibu, saya ingin dua orang sukarelawan memberikan refleksi apa yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan di siang hari ini. Silakan. Iya, silakan Bapak. Monggo. Ya, monggo Pak Citra. Mohon izin kalau tidak sempurna refleksinya. Semua baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa materinya, sangat aplikatif dan siap diaplikasikan dengan maksimal. Namun saya sebenarnya juga sambil bertanya ini Bapak, yang disampaikan Bapak dan juga saya baca di beberapa media sosial dan internet, kaitannya Indonesia urutan ke-70.
literasi membaca dan seterusnya. Nah ini saya kok melihatnya gini Pak. Dulu itu kan ada yang tidak naik kelas, kalau sekarang kan naik kelas semua. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua zaman sekarang kalau anaknya dapat nilai 85 udah cemas. Nah, kalau dapat nilai 10, apalagi 65. Kalau saya lihatnya begini Bapak, kemudian guru nilai pun tidak pulaan gitu kan. Jadi ya mau kasih nilai 90 juga anaknya biar senang gitu. Siapa tahu dengan nilai 90 memotivasi si anak juga. Tapi kemudian menjadi problematika ketika dihadapkan dengan PISA menjadi urutan ke-70 dan seterusnya karena nilainya anjlok, tidak sesuai dengan nilai rapor. Nah, terkait dengan hal ini mungkin kami juga masih butuh penggambaran atau bagaimana kami menghadapi situasi seperti ini. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak yang berikan refleksi. Satu lagi Setelah diajak biar nanti saya komentar sekalian. silakan dari Ibu. Terima kasih. Apa yang diperoleh hari ini dan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperoleh dua pertanyaan tadi Bu, coba refleksinya. Apa yang diperoleh dan apa yang akan dilakukan setelah ini? Apa yang diperoleh hari ini dan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil bernafas di jalan. Setelah saya mengamati, memahami dan menikmati apa yang Bapak Iqbal sampaikan, ada beberapa hal yang menarik pada hari ini. Dan ini mungkin terkonsep lebih baik untuk peningkatan kualitas khususnya kinerja guru SD Sri Berhalaman 2. Apa ditepuk tangan? Yang ini Bapak, pada dasarnya mengajar itu tidak bisa disamping. Dan kemungkinan itu kalau kita menjadi pembiasaan nanti malah menjadi kebiasaan yang kurang. Mungkin itu menjadi hal yang bermakna dalam pertemuan siang hari ini khususnya bagi saya dan semoga umumnya bagi semua akademis di sekolah ini. Dari materi yang saya tangkap tadi, kalau mengajar dari segi keteladanan seorang guru ketika berangkat datang memberi materi seperti tadi yang saya tangkap lebih bermakna Bapak. Makanya kirang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan baik untuk Bapak. Jadi saya menanggapi yang tadi yang pertama bahwa skor PISA kita yang di peringkat bawah gitu ya, 10 besar tapi dari bawah itu bisa jadi alasannya karena tadi Pak Ibu ya, guru belum memberikan, saya di sisi gurunya saja ya Pak Ibu biar karena ini ketemunya dengan guru belum memberikan asesmen yang standarnya internasional ya, diakui atau tidak. Di 2022 saya dilibatkan tim menyusun namanya micro learning PISA. Jadi guru-guru yang akan disasar sebagai uji coba PISA itu kami latih. Guru diajar ini loh model soal PISA itu kayak gini. Nanti ini diajarkan ke anak ya. Dan mereka kebanyakan 80% ke atas belum pernah melihat atau membuat soal yang seperti itu.
Jadi kementerian saat ini untuk meningkatkan skor PISA memang dari asesmennya dulu. Kalau guru mampu menyusun asesmen yang standar internasional, maka itu akan diikuti proses pembelajarannya harapannya. Ya, kalau selamanya jenengan tidak memberikan soal standar internasional, anak dapat itu mesti kan bingung Pak itu ya. Anak-anak pasti bingung. Nah, AN Dika kemarin memang ada beberapa soal PISA yang sudah dimasukkan, tapi belum semua, bertahap Bapak Ibu ya. Jadi harapan kementerian, Ibu Bapak, ayo kita lebih meningkatkan literasi kita terkait soal-soal PISA standar internasional, kita berikan pada anak dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Sehingga lambat laun nanti skor PISA kita akan naik. Cina Bapak Ibu, kenapa bisa di ranking 1 tahun berapa itu di drill Bapak Ibu. Di Cina itu di drill soal-soal PISA. Semua sekolah, semua satuan pendidikan. Sehingga semuanya naiknya cepat banget Bapak Ibu. Karena dia langsung memakai semua soal harus standarnya internasional. Di kita kan belum. Sempat saya membuat aturan di sekolah saya di UTP, semua asesmen dari mulai harian, tengah semester 20% harus ada soal standar AN. Wah, guru-guru itu banyak yang nggak suka Pak Ibu, karena membuat soal itu kan susah, kerjaannya susah, buatnya susah. Nah itu yang dilatih. Jadi menurut saya latihan dari ataupun misalkan ada pertanyaan seperti itu ditindaklanjuti oleh yayasan atau pimpinan dengan coba melatih guru-guru membuat soal asesmen yang berstandar internasional. Sehingga nanti anak terbiasa, soal nanti anak-anak akan lebih kritis. Karena soal-soal yang membutuhkan anak berpikir kritis, bukan soal standar. Soal-soal nanti Bapak Ibu coba cermati lah soal standar. Jadi bisa gitu ya, apa soal ADK itu kan banyak soal-soal yang memang aplikatif sesuai kehidupan nyata dan memang membutuhkan proses berpikir tingkat tinggi. Ya. Kemudian dari itu benar-benar saya setuju sepakat ya. Mulai saat ini jadilah pada diri Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu ngajar jangan disamping, harus menjadi pekerjaanku karena panggilan hati, panggilan jiwa gitu ya. Bapak Ibu hadir di kelas, ibaratnya ada guru yang menyampaikan saya, guru soal saya tidak ya, karena beliau sangat luar biasa dan saya dapat pada beliau itu kalau mau ke kamar mandi loh, sampai ke musim berpipis itu nggak berani meninggalkan kelas loh. Dia harus manggil temannya untuk datang ke kelas baru dia ke kamar mandi sampai segitunya. Apa ada ini dia ketulusan mendampingi anak, jangan sampai sedetik pun guru tidak ada di dalam kelas. Ya. Saya belum bisa sampai seperti itu, saya sendiri belum bisa. Ada soal dipanggil kepala sekolah ini ya, Pak kita habis ini sebentar. Saya ngajar guru sudah apa tinggal dulu. Ya, ditinggal loh. Misalnya seperti itu. Padahal itu mestinya bisa dikoreksikan. Mungkin ada berpikir itu ya. Berpikir mungkin nyarapi dulu lah. Jangan sampai ada kelas yang kosong sehingga ada anak yang tidak terlayani dengan baik. Dan tadi saya punya pesan nanti Bu Kepala Sekolah dalam waktu 80 menit, duduknya berapa menit Bapak Ibu? 20 menit saja duduknya. Syukur kurang ya. Harus lebih banyak mobile jalan-jalan. Biar langsing biar anaknya terlayani Bapak Ibu. Pastikan kalau Bapak Ibu jalan loh, mesti ada anak yang perlu bantuan. Tapi kalau banyak yang duduk di depan, anak sih pengen maju yo, sungkan. Apalagi sambil buka laptop, ngecek SPJ ke SPJ, ataupun ngecek yang lain lah ya, itu tidak dilakukan. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dan sesuai yang sampaikan di awal bahwa saya coba menyampaikan ini juga seperti itu pembelajaran mendalam. Anda memahami tadi ya, jadi saya to the black eyed peas. Buat saya berharap lakukan tindak lanjut Bapak Ibu dengan mencoba memahami lebih lagi, membaca lagi poin-poin yang belum saya sampaikan secara detail. Ya, memang saya sengaja tidak
mungkin secara detail saya sampaikan sampai praktek. Mestinya kalau beberapa hari Bapak Ibu praktek menyusun perangkat Bapak Ibu ya, yang seperti saya contohkan tadi kan waktunya nggak cukup. Nanti dilanjutkan dengan supervisi dari pimpinan ya, untuk memastikan bahwa pembelajaran mendalam sudah dipraktikkan di ajaran baru. Ya, dengan kemampuan yang Bapak Ibu peroleh, nanti akan ada tambahan informasi dari kepala sekolah. Kepala sekolah juga ikut diklat pembelajaran mendalam dan beberapa guru SD ada 3 ya, 3 guru SD nanti akan ikut bahkan PM. Saya hanya kulitnya ya, kalau saya terlalu dalam nanti sampai waktunya nggak cukup, nanti teman-teman ya biar tahu langsung dari narasumber ya, narasumber TOT pelatihan PM. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi juga terus kepada Bapak Dr. Miftahudin. Kalau yang disampaikan tadi saya bisa menyimpulkan, menurut kesimpulan saya untuk menjadi guru yang fokus, guru yang bagus, yang pertama harus bahagia, yang kedua harus bersyukur, dan yang ketiga harus bisa menjadi teladan. Karena 30% adalah keberhasilan dari keteladanan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara pembelajaran yang mendalam atau deep learning adalah dibutuhkan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu diolah dengan olah pikir, olah rasa, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk statement sebagai gantinya SPG, kita berikan waktu kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan penguatan bagaimana kita menjadi guru yang handal dan hebat. Alhamdulillah ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Miftah bahwa nanti ke depan kepala sekolah plus 3 guru akan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam sudah dapat kulitnya, isinya belum ya Pak ya. Ada 4 bulan ke depan gitu kan memang sudah dijadwalkan oleh dinas. Tapi beruntung Bapak Ibu sudah mendapatkan lebih dulu, gitu. Sudah mendapatkan lebih dulu, sudah mendapatkan sedikit titik pencerahan. Tugasnya terus mencari, terus belajar, meskipun ini hanya 2 jam. Hanya 2 jam, tapi tidak menutup langkah Bapak Ibu untuk terus belajar lewat manapun. Setelah belajar, diaplikasikan. Saya cukup terkesan dengan yang disampaikan Bu Mar tadi. Ngajar tidak di ya memang di sini ada CCTV-nya Pak Miftah gitu, jadi saya pantau. Kebetulan liburan ini CCTV-nya rusak gitu. bukan rusak, HP saya nggak connect kembali, harus login. HP saya harus login dulu gitu kan. Tapi saya pastikan begitu tahun ajaran baru HP saya sudah langsung connect. Saya bisa tahu mana yang nyambi, mana yang enggak gitu ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada lain bahwa ngajar itu adalah panggilan hati. Sebenarnya bukan hanya ngajar, pekerjaan apapun yang kita lakukan harus panggilan hati. Tapi karena Bapak Ibu sudah memilih ini, langkah ini, tempat ini menjadi perjuangan amal ibadah Bapak Ibu, silakan dilakukan dengan sepenuh hati. Saya baru tahu di sini ada namanya Pak Edi. Guru saya ada namanya Pak Edi. Silakan dilakukan sepenuh hati karena saya yakin apapun itu sebenarnya kalau kita ngajar Pak Miftah, kita akan melempar bola ke dinding, kembalinya kepada kita. Kembalinya akan kepada kita lagi.
Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Pak Miftah. Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruhnya Bapak Ibu dan karyawan yang sampai sore ini masih semangat untuk mengikuti raker hari pertama. Masih ada 2 hari lagi, jaga kesehatan, tidak ada efisiensi nih. Jadi saya tidak melaksanakan yang dari Pak Robek, tetap 3 hari. Tetap 3 hari, jaga kesehatan, jaga hati dan jaga pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Winda. Ini sebelum doa ada teman kita yang menunjukkan bakatnya mau ekspresi. Monggo Pak Jendro, 2 menit saja cukup. Satu menit ya. Oh, 1 menit ya. Kalau saya bilang 1, berdiri Bapak Ibu. Berdiri dulu monggo. Biar enggak kok balik menolak bingung. Ben semangat ngolet sih boleh dan sebagainya. Oke, kalau saya bilang 1, bilang aku sambil mengepal. Bisa ya? Coba. 1. Aku. 1. Aku. 1. Aku. Kalau saya bilang 2, tangan kirinya bilang bahagia. Oke? 2. Bahagia. 2. Bahagia. 2. Bahagia. Kalau saya bilang 3, 2 tangan bilang produktif. Produktif. Kalau saya bilang 3, bilang produktif. Rot 3. Produktif. 3. Produktif. Oke, kita mulai. 1. Aku. 1. Aku. 1. Aku. 2. Bahagia. 2. Bahagia. 2. Bahagia. 1. Aku. 1. Aku. 1. Aku. 3. Produktif. 3. Produktif. 3. Produktif. Tepuk tangan semua. Terima kasih. 1 menit sekali. Ya, jenengan sudah mengisi, saya promosikan beliau itu adalah pendongeng nasional. Sudah melawan Buana Bapak. Oke. Kalau di dinas kota membutuhkan belajar pendongeng, beliau bisa dipanggil. Oke, yang terakhir doa yang akan dipimpin. Ada panggilan khusus. Oke, yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Muhammad Fatih MPD. Monggo Bapak. Ini ada sebenarnya Pak. Justru acaranya apa loh Pak? Barang tunggal. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ij'alna mawlana min ahli ilmi wa min ahli rizqi wa min ahli ibadah wa min ahli dhurrah wa min ahli qira'atil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli at-tayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب kepada Bapak Muhammad Fatih MPD. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita akhir
di acara IHT ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan foto bersama-sama. Monggo Pak Sekretaris. Mengingatkan untuk rekan-rekan guru dan pegawai, raker hari kedua besok dimulai sudah on jam 7.45 menit. Diharapkan semua peserta raker sudah ada di ruangan. Terima kasih. Pak Firin, Bapak Ibu Taur bisa berdiri atau biar bisa terasa berdiri di depan Bapak Ibu Taur bisa mendampingi beliaunya. Bapak Ibu Guru langsung saja semuanya belakang atau berdiri dulu. Ya, monggo biar cepat. Boleh duduk di depannya. Duduk di depannya juga boleh. Sampai kanan kiri. Yo, sekali mas, seperti ada dokumentasi mas. 1, 2, tempat. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak Miftahudin, terima kasih atas pencerahannya dan ilmunya. Mudah-mudahan mampu membawa kita sebagai guru yang terbaik dan menerapkan pembelajaran menggara. Terima kasih Pak Miftahudin.